Oke, halo semuanya. Kita lanjut ke metode kedua ya. Kita punya yang namanya nilai eigen. Jadi nilai eigen ya ini ditemukan oleh Eigen gitu ya, nama founder penemunya. Nah, kuncinya di nilai eigen adalah kita akan merubah SPL menjadi bentuk AX sama dengan nilai eigen. Jadi ini seperti lambda gitu ya lambangnya. Mungkin beberapa dalam waktu ke depan saya akan berapa kali nyebutin dia sebagai lambda ya biar lebih ringkas aja sih. Basically dia nilai eigen lambangnya kayak gini ya. Jadi kita ubah AX sama dengan nilai eigen dikalikan dengan X gitu. Di mana jadi kan matriksnya awalnya AX sama dengan B ya, kita ubah jadi kayak gini. Kemudian kalau ini dipindah ruaskan ke sebelah, AX-nya dipindah ruaskan sama-sama nilai eigennya, berarti dapat kita nyatakan kan jadi kayak gini, nilai eigen dikali identitas. Karena nilai eigen tuh sebuah nilai ya, sebuah nilai tunggal. Jadi bisa 0, bisa -1, bisa 7, dan seterusnya. Maka supaya bisa dioperasikan secara pengurangan atau penjumlahan dengan matriks A, dia harus dikalikan dengan matriks identitas. Tuh. Nah, sesuai persamaan ini berarti dia dikalikan dengan matriks X sama dengan 0 ya. Jadi ini restrukturisasi dari bentuk yang di atas. Gitu. Nah, contohnya gini ya. Nah, ini kan contohnya kita punya SPL nih. Contohnya kita punya SPL. X1 plus 3X2 sama dengan nilai eigen dikali X1. 4X1 ditambah 2X2 sama dengan nilai eigen ya dikalikan dengan X2. Nah, berarti kan kalau ditulis dalam matriks ini 1, 3, 4, 2 dikalikan dengan X1, X2 sama dengan nilai eigen dikalikan dengan X1, X2 ya. Nilai eigen ini tadi sebuah nilai gitu. Nah, berarti kalau ditulis ulang gitu ya, yang ini pindah ke sebelah AX-nya pindah ke sebelah satu ruas dengan nilai eigen, jadi matriks 0 di sebelah kanannya. Kemudian tadi kalau kita pengen keluarin X1, X2-nya di sini, berarti nilai eigennya harus dikalikan dengan identitas, ya kan? Jadi lambda min 1, di sini lambda min 2, di sini kita jadi punya min 3 dan jadi punya min 4 ya. Hasil dari matriks nilai eigen ini dikurangi dengan 1, 3, 4, 2 ya. Jadi ini dikurang ini, dikalikan dengan X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, berarti ya udah. Ini kan berarti adalah nilai matriks yang ini ya. Matriks yang ini adalah nilai eigen dikalikan dengan identitas dikurangi dengan matriks A. Gitu. Yaitu ini di sini ya lambda min 1, min 3, min 4, dan lambda min 2. Nah, gimana supaya kita bisa tahu solusinya gitu ya? Kok bisa dengan merubah SPL jadi kayak gini, kita bisa ketemu solusinya. Nah, nilai eigen kan harus ditentukan ya supaya kita punya solusi dan non-trivial. Nah, tadi ini adalah lambang ini adalah nilai karakteristik atau nilai eigen. Jika lambda adalah sebuah nilai eigen dari A, maka penyelesaian tak trivial dari persamaan AX sama dengan lambda X disebut dengan vektor eigen. Oke, jadi pertama kita harus cari dulu vektor eigennya. Nah, penyelesaian tak trivial hanya jika determinan dari matriks lambda I dikurang A tadi ya, adalah 0. Nah, contoh ini ya, sebelumnya kan kita punya lambda I dikurang A-nya adalah ini ya, di lambda min 1, min 3, min 4, dan lambda min 2 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini kalau kita cari determinannya, gitu ya, akan jadi lambda kuadrat min 3 lambda min 10 sama dengan 0. Kalau difaktorin, jadinya lambda plus 2 dikalikan lambda min 5 sama dengan 0, maka berarti lambdanya min 2 dan lambdanya adalah min 5. Nah, contoh didefinisikan bahwa X ya, X1, X2 adalah faktor eigen. Jadi ada nilai eigen, ada faktor eigen. Gitu. Adalah suatu faktor eigen dari A jika dan hanya jika X adalah suatu penyelesaian tak trivial dari persamaan tersebut, maka faktor eigen akan dimasukkan ke dalam persamaan tersebut. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya kayak gini. Jadi kan tadi kita dapat nih, nah, lambdanya adalah min 2 sama 5. Nah, setiap nilai eigen ini akan punya yang namanya
faktor eigen. Caranya gimana? Caranya dimasukkan lagi ke persamaan ini. Jadi kan tadi nilai eigennya min 2 sama 5. Kita masukin satu-satu. Gitu. Ke dalam sini. Kita masukin. Oke, kita coba coret-coret. Jadi nilai eigen min 1, min 3, min 4, dan nilai eigen min 2 dikalikan dengan X1 dan X2 sama dengan 0, ya kan? Nah, ini kan tadi bentuk dari, bentuk dari yang ini matriks lambda I min A, yang ini matriks X, yang ini matriks 0 ya. Jadi ini kan berarti lambda I dikali A dikalikan X sama dengan 0. Nah, tadi setiap nilai eigen dia akan punya faktor eigen. Gitu ya, di mana faktor eigen ini adalah sebuah matriks. Jadi bentuknya bisa X1, X2, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kan tadi kita punya dua nilai eigen gitu ya. Berarti kita akan cari seminimal-minimalnya adalah dua faktor eigen. Oke, ini X3 ya, karena matriksnya. X1, X2 deh, karena matriksnya 2 kali 2 pasti cuma 2 juga. Nah, caranya gimana? Tadi itu udah ketemu kan bahwa determinannya ya dari si determinan lambda I min A ini. Jadi kan ketemu tuh bahwa dia adalah lambda plus 2 sama lambda min 5. Ya, jadi nilai eigennya adalah yang pertama min 2, yang kedua adalah 5. Nah, ini kita balikin ke persamaan yang di sini nih, persamaan yang ini. Nah, oke, jadi yang pertama adalah misalnya nilai eigennya sama dengan min 2. Ya. Kalau nilai eigennya min 2, berarti kan yang pertama lambda min 1 ya. Berarti kita akan punya di sini min 3, di sini min 3, di sini min 4. Di sini jadi min 2 dikurang min 2, jadi 4, ya kan? Nah, dikalikan dengan X1, X2 sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini berarti kan sama nih persamaannya kalau kita lihat nih. Berarti kan min 3x1 sama dengan 3x2. Terus yang baris kedua berarti min 4x1, min 4x2 sama dengan 0 gitu, berarti min 4x1 sama dengan 4x2. Nah, ya udah berarti kita misalkan aja kalau x2-nya. Misal ya, sebagai solusi nih ya. Kita kan mau cari vektor solusi. Misalnya x2 sama dengan t, berarti x1-nya adalah min T. Kayak gitu. Jadi, ya udah. Berarti solusi untuk vektor eigen untuk nilai eigen yang pertama, X-nya adalah min T dan T. Atau kebalikan ya, bisa juga jadi T dan min T gitu. Intinya kayak gitu komposisinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau nilai eigennya 5, ya kan? Kalau nilai eigennya 5. Kalau nilai eigennya 5, ini kan matriksnya T 8 min 1, kok 8? Nilai eigen min 1, min 4, dan nilai eigen min 2, gitu ya. Kalikan X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, ya udah berarti di sini kita punya 4, di sini min 3, di sini min 4, di sini 3. Kalikan dengan X1, X2 sama dengan 0. Oke, nah udah ini kalau kita eliminasi Gauss-Jordan ya, berarti kan E2 tambah E1. Ya. Ini jadi 4, min 3, ini jadi 0, 0. Ya, ya udah berarti kita punya 4x1
min 3x2 sama dengan 0, berarti 4x1 sama dengan 3x2. X1-nya adalah 3 per 4x2. Nah, untuk solusinya berarti langsung aja kita misalkan x2-nya adalah T, maka x1-nya adalah 3 per 4 T. Sehingga vektor eigen yang berkaitan sebagai solusinya adalah 3 per 4 T dan T. Nah, kayak gitu. Jadi, udah solusinya berarti kita punya tadi ya. Kita lihat lagi, balik dulu ke PowerPoint-nya. Solusinya berarti, nah ini, apabila nilai eigennya min 2 gitu ya, ini min 2, ini harusnya min 2, itu solusinya adalah min T dan T, dan apabila nilai eigennya adalah 5, solusinya adalah 3 per 4 T dan juga T. Oke, kayak gitu. Jadi, yang paling penting adalah kita merubah dulu, persamaan awalnya tadi yang kita pahami ya, gitu, bahwa memang persamaan awalnya biasanya adalah kayak gini, kayak gitu ya. Nah, tugas kita adalah mencari bentuk lambda dikurangi dengan A-nya, gitu. Karena nanti matriks inilah yang akan kita gunakan untuk mencari berapa sih nilai eigennya. Gitu. Habis dapat nilai eigennya, kita akan cari solusi-solusi yang berkaitan, yaitu tadi namanya adalah vektor eigen ya. Vektor ya, bukan faktor tadi kayaknya saya tempat nulis faktor. Nah ini maksudnya vektor, gitu ya. Jadi setiap nilai eigen dia akan punya vektor eigen sendiri. Nah, nilai eigen 2 dia vektor eigennya ini, nilai eigennya 5 dia vektor eigennya ini. Jadi stepnya kayak gitu. Dari solusi dicari dulu determinannya, dari sana bisa ketemu nilai eigennya, barulah kita cari vektor eigennya. Oke, kayak gitu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.